Halo semuanya, baik hari ini kita akan belajar mengenai persoalan pedagang keliling dan tukang pos Cina. Nah, dua persoalan ini adalah dua persoalan yang legendaris ya, yang terkait dengan lintasan terpendek atau yang terkait dengan algoritma Dijkstra. Nah, di sini persoalan pedagang keliling ya, yang pertama. Deskripsi persoalan adalah diberikan sejumlah kota dan jarak antar kota. Tentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali ke kota asal keberangkatan. Nah, dari persoalan ini ya, jika setiap simpul ya mempunyai sisi ke simpul yang lain, maka graf yang merepresentasikannya adalah graf lengkap berbobot. Graf lengkap berbobot berarti graf di mana setiap simpul mempunyai sisi ke simpul lainnya, ya, saling mempunyai saling mempunyai sisi setiap simpulnya. Dan pada sisi itu mempunyai bobot ya, sehingga dinamakan graf lengkap berbobot. Persoalan pedagang keliling ini ya sama halnya saat kita mencari sirkuit Hamilton, yaitu semua titik harus dilewati tepat satu kali. Nah, kita ingat bahwa jumlah untuk mencari sirkuit Hamilton yang berbeda pada suatu graf yaitu menggunakan rumus n-1 faktorial per 2. Nah, sebagai contoh di sini ya, di sini kita mempunyai graf lengkap berbobot, yaitu setiap simpul mempunyai sisi pada simpul lainnya. Ya, ini kan punya ya, antara A dan B ada, A dan C ada sisi, A dan D ada sisi ya. Semuanya atau setiap pasangan simpul mempunyai sisi. Kemudian graf lengkap ini ya mempunyai n-nya 4, yaitu 4 buah simpul. Maka banyaknya sirkuit Hamilton adalah 4-1 faktorial per 2. Karena n-1 ya, rumusnya tadi ya, n-1 faktorial per 2, n-nya kita ganti 4 menjadi 3 faktorial per 2. Ingat, 3 faktorial itu harusnya ini 3 kali 2 kali 1. Nah, ini saya perbaiki. Di sini bukan 2 ya. 1. Nah, ini kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 per 2. Kemudian hasilnya 3 kali 2 kali 1 adalah 6, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, misalkan nanti dalam perhitungan kok ada 5 faktorial, berarti mencarinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sampai ke 1 ya perkaliannya. Nah, berarti ada 3 buah sirkuit, yaitu sirkuit 1, sirkuit 2, dan sirkuit 3. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan lihatkan pada slide selanjutnya ya. Nah, di sirkuit 1 ini gambarnya berarti seperti ini ya, dari A ke B ke C ke D ke A. Atau sebaliknya, A ke D ke C ke B ke A. Dengan jumlahnya, sirkuitnya, bobotnya adalah 45. Kemudian sirkuit yang kedua yaitu A ke C ke D, A, C, D, B, A, atau A, B, D, C, A. Rutenya ya, dengan panjang rutenya berarti 41. Tinggal kita jumlahkan rutenya. Kemudian sirkuit ketiga yaitu A, C, B, D, A, atau A, D, B, C, A. Dengan panjang rutenya adalah 32. Kemudian kita pilih yang paling kecil, yang paling minimal rutenya, yaitu sirkuit yang ketiga, yaitu 32. Nah, kemudian di dalam persoalan pedagang keliling ini tidak menutup kemungkinan nanti graf yang ditemui adalah graf yang tidak lengkap. Contohnya apa? Yaitu contohnya ini ya. Contoh graf ini adalah graf yang tidak lengkap ya, karena ada simpul A dan simpul C yang tidak mempunyai sisi. Tetapi di sini ada sirkuitnya, yaitu dari A ke B ke C ke D ke A. Ya kan? Tapi dia bukan graf lengkap. Nah, ini juga bisa masuk ke dalam persoalan pedagang keliling. Kemudian selanjutnya yaitu persoalan tukang pos Cina.
Nah, seorang tukang pos ya, persoalannya, deskripsi persoalannya yaitu seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, beda ya dengan yang pedagang keliling tadi. Kalau pedagang keliling tadi kan setiap simpul harus dilewati satu kali. Kalau persoalan tukang pos Cina berarti setiap sisi harus dilewati satu kali. Nah, persoalan ini sama halnya yaitu dengan menentukan sirkuit Euler dalam graf. Nah, di sini kalau grafnya merupakan graf Euler, maka kita mudah untuk mencari sirkuit Euler. Tetapi jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf tersebut harus dilalui lebih dari sekali. Nah, ini kan bertentangan dengan definisi dari sirkuit Euler. Nah, oleh karena itu, permasalahan tukang pos Cina dirumuskan kembali menjadi seperti ini. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali ke tempat awal keberangkatan. Nah, dua buah persoalan ini yaitu persoalan pedagang keliling dan persoalan tukang pos Cina ini menggambarkan penggunaan dari teori atau konsep tentang lintasan terpendek menggunakan yang bisa kita gunakan atau bisa kita kerjakan menggunakan algoritma Dijkstra. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya.